Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang pertarungan babak pertama dari klan He dengan klan Liu, di mana kedua sisi itu sama-sama mengalami kerugian, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mundur saat ini. Tentu saja, ketika mereka mundur, mereka akan menyusun siasat, menyusun strategi untuk pertarungan berikutnya. Nah, pada pertarungan pertama ini, rupanya Fang Yuan menorehkan namanya cukup dalam. Lantaran meskipun dia itu hanya terus bersembunyi, tapi dia berhasil membunuh banyak masterku dari pihak klan Liu. Karena itu juga klan Liu akhirnya memutuskan untuk mundur. Nah, di bagian akhir cerita, Fang Yuan merasa bahwa dirinya ada di atas angin. Walaupun memang itu benar. Di situ dia kemudian mengajukan sebuah permintaan, di mana kalau klan He ingin menang, Fang Yuan itu ingin mendapatkan kelompok serigala bermutasi serta Gu mantel jiwa peringkat 5. Itu permintaan yang cukup arogan, tapi secara logis, apa yang diminta Fang Yuan itu masih bisa dilakukan. Dan memang Fang Yuan itu akan menjadi kunci kemenangan dari klan He melawan klan Liu. Itulah yang dipikirkan oleh He Luolan. Karena itu kemudian dia menghubungi tetua agung dari klan He. Nah, di akhir cerita juga diceritakan bahwa rupanya semua ini adalah bagian dari skema Fang Yuan, di mana dia itu meminta serigala bermutasi. Dan setelah tetua agung dari klan He itu menyetujuinya, rupanya penjual yang menjual serigala bermutasi itu adalah roh tanah dari Gunung Danghun, alias itu semua adalah perintah dari Fang Yuan. Jadi Fang Yuan itu seolah menjual barang tapi untuk dirinya sendiri dan orang lain yang membayar untuk dia. Keuntungannya 2 kali lipat. Nah, lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan dengarkan ceritanya di part 108. Sebelum kita kembali lagi mendengarkan cerita pertarungan antara klan He dan klan Liu, kita juga akan menengok ke sisi yang lain lagi, di tempat di mana klan Ma sekarang berada. Saat ini, Ma Yingjie dia sedang menunggangi kuda sambil memandangi semua pasukannya dengan rasa puas dan bangga. Lalu tidak lama kemudian, seorang masterku investigasi datang membawa sebuah laporan. Laporan tentang apa saja yang terjadi di dataran utara. Memang, saat ini klan Ma itu adalah klan yang sedang berkembang. Meskipun ukurannya sudah cukup besar, tapi klan Ma masih harus memperhatikan semua kondisi, sehingga nanti dia bisa menciptakan sebuah peluang dan menggunakannya untuk bisa mendapatkan warisan dari istana kekaisaran. Nah, sekarang Ma Yingjie segera membuka dokumen yang ia terima. Di sana dia membaca tentang pertarungan antara klan He dan klan Liu, yang mana di situ dikatakan bahwa pertarungan itu berakhir seimbang. Selain itu, Ma Yingjie juga membaca di sisi lain Ye Liu tiba-tiba disergap oleh 7 aliansi secara bersamaan. Meski Ye Liu itu kuat dan berhasil mengalahkan 6 ahli peringkat 5, tapi dia itu hanya seorang diri. Hingga akhirnya dia sulit untuk keluar dari situasi hidup dan mati. Lalu berita berikutnya adalah tentang Raja Tikus Jiang Baoya, yang mana setelah kalah dari Bu Ertu, dia pergi lalu kemudian bertemu dengan klan Yang. Klan Yang di sana secara resmi mengundang Jiang Baoya untuk bergabung. Dan sejak itu, Jiang Baoya resmi untuk menjadi anggota dari klan Yang. Lalu di bagian terakhir, laporan itu juga mengatakan tentang pasukan Bu Ertu, yang mana saat ini masih belum melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memilih untuk beristirahat sembari meningkatkan jumlah kelompok macan tutul mereka. Sekarang Ma Yingjie tampak berpikir sejenak. He Luolan dan Liu Wenwu adalah kandidat kuat untuk memenangkan perebutan istana kekaisaran.
Aku sungguh tidak menyangka kalau mereka akan bertarung secepat ini. Tapi di sisi lain, ini akan menjadi sebuah kesempatan. Aku sungguh berharap pertarungan ini membuat kedua aliansi itu menderita kerugian yang besar. Karena dengan begitu, klan Ma akan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Sementara itu, Ma Yingjie terus memikirkan hal yang lain. Dia tahu bahwa prioritas utama saat ini adalah untuk melahap klan-klan yang lebih lemah daripada klan Ma itu sendiri. Karena dengan begitu, klan Ma bisa tumbuh menjadi klan yang lebih besar. Karena itu, Ma Yingjie harus mengatur strategi supaya klan Ma bisa terus berjalan dan mendapatkan lebih banyak anggota ke depannya. Dia juga harus menghindari orang-orang yang kemungkinan menjadi penyebab kehancuran dari klan Ma. Memikirkan semua itu, Ma Yingjie kini tampak serius dan juga sangat berambisi. Dia sungguh-sungguh ingin membawa klan Ma masuk ke dalam istana kekaisaran. Di saat yang sama, di sisi yang lain, di sana ada seorang gadis kecil yang saat ini sedang menangis di dalam kereta. Di sampingnya, ada seorang pria kecil yang berkata, "Nona Xiaoyun, jangan terus bersedih. Kematian ayahmu memang sangat menyakitkan, tapi Anda perlu makan juga untuk mengisi energi." Anak laki-laki itu tidak lain tidak bukan adalah Fei Chai, yang mana saat ini dia sangat cemas ketika melihat keadaan dari Zhao Lianyun. Zhao Lianyun masih tampak menangis, lantaran dia kehilangan sosok pelindung yang ia miliki, yaitu ayahnya sendiri. Sejak kematian dari ayahnya, kini tidak ada yang tersisa lagi dari dirinya. Semuanya berubah drastis. Sebelumnya, ibu kandungnya sudah meninggal ketika melahirkan dirinya. Lalu, ayahnya menikah lagi sehingga dia memiliki ibu tiri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setelah kematian ayahnya, rupa-rupanya ibu tirinya itu langsung menikah dengan pemimpin klan Zhao yang baru. Keadaan ini benar-benar membuat kedudukan dari Zhao Lianyun itu merosot dengan tajam. Melihat keadaan dari Zhao Lianyun, Fei Chai sungguh tidak berdaya. Sekali lagi dia mencoba untuk membujuknya. "Nona, kamu harus menerima semuanya. Setiap pertarungan pasti akan memakan korban jiwa. Itulah yang terjadi di dunia ini." Mendengar itu, Zhao Lianyun yang masih sambil menangis mengangkat kepalanya. Lalu dengan penuh amarah dia menendang Fei Chai dan berkata, "Dasar bodoh! Apa kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menghibur seseorang?" Setelah tersungkur, Fei Chai pun kemudian bangun. Dia tidak marah sedikit pun, dan dia masih menatap Zhao Lianyun dengan rasa iba. Sementara itu, tiba-tiba seseorang membuka pintu kereta dengan kasar. "Hahaha, Nona, ternyata kau bersembunyi di sini. Ah, kau ini sungguh menyusahkanku saja. Ayo, ikuti aku. Ibumu dari tadi sudah mencarimu," kata seorang pelayan tua yang kemudian menarik lengan Zhao Lianyun dengan kasar. "Aku tidak mau pergi ke sana. Ibuku sudah mati. Wanita itu bukanlah ibuku," teriak Zhao Lianyun sambil terus meronta mencoba melepaskan diri. Tapi pelayan itu tampak semakin kasar. "Nona, kau sudah tidak memiliki hak lagi untuk menolak. Ikuti saja apa yang diperintahkan." Lagi-lagi pelayan tua itu menyeret Zhao Lianyun dengan kasar. Fei Chai yang baru saja bangun tampak sangat geram dan kemudian langsung berlari ke arah pelayan tua itu. Dia mengepalkan tangan dan langsung memukul wajah pelayan tua itu. "Jangan berani menyentuh Nona Xiaoyun," kata Fei Chai dengan penuh amarah. Menerima pukulan itu, sang pelayan tua pun akhirnya jatuh tersungkur.
Bahkan kini matanya terlihat memar keunguan. "Cih, dasar bajingan kecil, berani sekali seorang budak sepertimu memukulku. Bersiaplah untuk mati. Aku akan melaporkan semua tindakanmu dan akan kupastikan kau akan dikuliti hari ini dan mayatmu akan digantung di bawah terik matahari," kata pelayan tua itu dengan penuh amarah. Teriakan dari pelayan tua itu kemudian memancing perhatian dari semua orang yang ada di sekitar sana. Namun, Fei Chai tampak tidak gentar sedikit pun. Dia masih berdiri tegap di depan Zhao Lianyun. Lalu kemudian, Zhao Lianyun mendorong lengan Fei Chai ke samping dan berkata, "Orang tua, apa kau benar-benar ingin menghukum Fei Chai? Akan kukatakan padamu, pergilah, laporkan dia. Sekaligus minta saja kompensasi dari tuannya. Aku sarankan, sekarang kau segera pergi menemui tuannya. Tuan Fei Chai adalah Tuan Ma Yingjie. Karena Fei Chai itu adalah pemimpin budak dari Tuan Ma Yingjie." "Apa?" Mendengar itu, sang pelayan tua pun sangat terkejut. Di dalam pikirannya, dia pun tampak panik. Bagaimana mungkin seorang bocah kecil ini adalah pemimpin budak dari Tuan Ma Yingjie? Sialan, jika memang dia adalah pemimpin budak dari Tuan Ma Yingjie, maka aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia adalah orang yang bertugas penuh atas kebutuhan dari Tuan Ma Yingjie. Memikirkan semua ini, wajah pelayan tua itu terlihat sangat murung. Tentu saja, jika dia bertindak gegabah dan menyinggung perasaan dari Ma Yingjie, justru mungkin dialah yang akan mengalami nasib yang buruk. Karena itu, pada akhirnya pelayan tua itu tampak terdiam. Lalu, setelah berpikir sejenak, pelayan tua itu kemudian berkata, "Nona, meskipun bocah ini adalah pemimpin budak dari Tuan Ma Yingjie, tapi dia tetap tidak akan bisa melindungimu. Kau adalah orang dari klan Zhao. Bahkan meski kau mati, kau tetap akan menjadi milik klan Zhao. Lalu saat ini, ibumu sudah menikah dengan pemimpin klan Zhao yang baru. Artinya, ibumu adalah nyonya dari klan Zhao. Dan dia sudah mengatur perjodohanmu. Nanti, setelah kau menjadi dewasa, kau akan segera menikah dengan tuan muda tertua dari klan Wei. Perjodohanmu itu sudah diatur. Karena itu, mulai sekarang berhentilah berbuat onar dan bersikaplah lebih baik," kata pelayan tua itu yang kemudian berbalik badan dan meninggalkan mereka. Zhao Lianyun benar-benar terpukul. Dia sungguh tidak menyangka bahwa kali ini masa depannya sudah ditentukan. Setelah kepergian dari ayah yang sangat melindunginya, sekarang dia harus menghadapi pertunangan yang sangat tidak dia inginkan. Apalagi tuan muda tertua dari klan Wei itu sangat buruk rupa. Dia gemuk seperti babi, bahkan di tubuhnya pun banyak borok yang sangat menjijikkan. Memikirkan semua itu, Zhao Lianyun menjadi semakin terpuruk. Dia kembali masuk ke dalam kereta dan tidak mengatakan apapun. Bahkan saat Fei Chai terus mencoba untuk menghiburnya dan membawakannya makanan, Zhao Lianyun selalu menolaknya. Kini, Zhao Lianyun sungguh-sungguh terpuruk. Sebelumnya dia memiliki sebuah kebanggaan yang tidak tergoyahkan. Kebanggaan yang kemudian bisa menuntun dia sampai ke klan Ma. Kebanggaan itu adalah tentang dirinya yang adalah seorang transmigran. Orang yang memiliki sebuah pemahaman seperti seorang yang melakukan reinkarnasi. Maka di part yang sebelumnya juga dikatakan bahwa Zhao Lianyun itu secara tidak sengaja terjebak di tubuh anak kecil ini. Artinya dia punya sebuah masa lalu yang sangat dalam. Dan oleh karena itu, Zhao Lianyun mendapatkan sebuah rasa percaya diri yang sungguh besar. Tapi,
akhir-akhir ini dia menyadari sesuatu, bahwa menjadi seorang transmigran itu tidak seistimewa itu. Pada akhirnya, bahkan meski dia itu adalah seorang transmigran, dia masih harus menghadapi kerasnya dunia ini, kerasnya nasib yang jatuh pada dirinya. Apalagi setelah kematian dari ayahnya, perlakuan pada dirinya menjadi semakin buruk, dan dirinya sendiri saat ini masih sangat lemah, sehingga dia juga tidak bisa memberikan perlawanan. Sekarang muncul masalah baru bahwa dia ditunangkan. Bahkan meski dia tidak mau, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Sebelum usia 13 tahun, Zhao Lianyun masih belum bisa membangkitkan aperturnya. Karena itu, Zhao Lianyun kurang lebih hanya bisa menerima nasib. Tapi, dia tidak mau menerima itu. Hal inilah yang membuat dia semakin terpuruk. Dia terus menangis selama 3 hari 3 malam. Sampai pada malam terakhir, Zhao Lianyun memiliki sebuah tekad. Dia tidak ingin mati. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Dia ingin berada di puncak. Dan inilah titik balik dari seorang Zhao Lianyun. Dia harus menjadi kuat dan kemudian memberikan pelajaran pada semua orang yang tidak baik pada dirinya. Sekarang masih ada waktu sampai dia nanti berusia 16 tahun. Karena itu, Zhao Lianyun tidak bisa mengandalkan orang lain. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa keluar dari semua masalah ini. Pada pagi hari keempat, Zhao Lianyun sudah memutuskan tekadnya. Dan di hari keempat, Fei Chai datang. Lagi-lagi pagi ini Fei Chai kembali membawa makanan untuk Zhao Lianyun. Tapi sebelum Fei Chai mulai bicara, Zhao Lianyun lebih dulu berkata, "Apa kau membawa makanan?" Mendengar itu, Fei Chai langsung menyerahkan makanan yang ia bawa tanpa mengatakan apapun. Lalu, Zhao Lianyun segera memakannya dengan lahap, lantaran sudah 3 hari dia tidak makan. Fei Chai masih tampak khawatir. Dia kemudian berkata, "Nona Xiaoyun, apakah kamu baik-baik saja?" Tanya Fei Chai dengan penuh perhatian. Zhao Lianyun kemudian berkata, "Aku tidak apa-apa. Sepanjang malam aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Sekarang aku putuskan untuk mengandalkan diriku sendiri. Bahkan meski aku sudah terikat perjodohan pun, aku tidak akan menerima takdirku. Lagi pula, aku masih punya waktu sampai aku berumur 16 tahun. Karena itu juga, mulai sekarang aku akan memanfaatkan waktuku ini dan mengubah situasi di masa depan," kata Zhao Lianyun dengan tatapan penuh dengan keyakinan. Mendengar itu, Fei Chai pun terkejut. "Nona, apakah sungguh Anda tidak ingin menerima perjodohan ini?" Zhao Lianyun menjawab, "Aku tidak akan mengorbankan diriku sendiri dan terjebak di dalam sesuatu yang tidak kuinginkan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu aku tidak akan kembali ke klan dan tinggal di sini." "Lalu, kau Fei Chai, kau adalah satu-satunya orang yang bisa kuandalkan sekarang. Dan karena itu, selama aku tinggal di sini aku akan merepotkanmu," kata Zhao Lianyun dengan lembut. Tentunya Fei Chai tidak akan keberatan dengan hal itu. Dan Fei Chai tentu akan selalu mendukung keputusan dari Zhao Lianyun. Dan setelah itu, mereka mulai banyak bicara dan mulai membuat rencana-rencana besar. Sementara itu, kita akan kembali beralih ke camp klan He. Sekarang, Sun Shihan datang mengunjungi Fang Yuan. Dia kemudian memberikan sebuah surat untuk Fang Yuan. Menerima surat itu, Fang Yuan langsung membacanya. Dan rupanya isi dari surat itu ditulis secara pribadi oleh Chang Biao. Di dalam surat itu, Chang Biao menuliskan seputar kenangan masa lalu mereka dan menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi sampai sekarang mereka berada di kubu yang berbeda. Di surat itu juga,
Biao berinisiatif untuk mengundang Raja Serigala Chang San Yin untuk berdiskusi sekaligus mengenang masa lalu mereka. Lalu jika mereka bertemu, Biao juga menjanjikan bahwa Chang San Yin bisa bertemu dengan Chang Jiuyou, yang adalah anak kandung dari Chang San Yin. Setelah selesai membaca itu, Fang Yuan bergumam, taktik yang bagus. Katanya yang kemudian meletakkan surat itu. Setelah melihat Fang Yuan selesai membaca surat itu, Sun Shihan tersenyum dan berkata, "Tuan Raja Serigala, sesungguhnya saat ini kelompok serigala bermutasi dan juga Gu Mantel Jiwa Pengintai peringkat 5 itu sudah tiba. Namun, setelah membaca isi surat itu, para petinggi aliansi ragu untuk memberikan semua itu padamu. Sehingga mereka berharap bahwa kamu akan bertarung dengan saudaramu sendiri dan membuktikan kesetiaanmu." Mendengar itu, Fang Yuan hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun. Perlahan, Fang Yuan berjalan ke arah Sun Shihan. Sebelum kita tahu apa yang terjadi pada Sun Shihan, kita akan beralih ke sisi yang lain. Di sana di kamp pertahanan klan Liu, ada seorang pemuda yang kemudian bertanya pada seorang wanita, "Ibu, ayah kandungku itu orang yang seperti apa?" Tanya pemuda itu. Yang mana? Pemuda itu tidak lain tidak bukan adalah Chang Jiuyou, putra dari Chang San Yin. Lalu kemudian sang wanita yang adalah Ni Suetong, dia memasang ekspresi sedikit cemberut dan kemudian berkata, "Anakku, apakah hatimu masih goyah? Kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Ayahmu adalah seorang legenda di dataran utara. Saat itu ayahmu sudah membunuh Hatugu serta para bandit seorang diri. Ayahmu sesungguhnya adalah sosok pahlawan yang telah mengalahkan ancaman terbesar bagi seluruh rakyat di dataran utara." Mendengar itu, Chang Jiuyou menyela perkataan ibunya. Dia berkata, "Ibu, aku sudah muak mendengar cerita itu. Sejak aku lahir aku sudah mendengarnya berulang kali. Bahkan selama aku hidup, kemanapun aku pergi, dan apapun yang kulakukan, orang selalu berkata, 'Lihat, seperti yang diharapkan dari putra seorang pahlawan.' Banyak orang yang mengatakan tentang sosok ayah, dia bagaikan elang yang terbang tinggi di langit. Tapi Bu, sungguh aku tidak tahu sosok ayah itu seperti apa. Namun sekarang, beberapa hari lagi aku akan bertemu dengannya. Jujur saat ini aku tidak bisa mengontrol perasaanku sendiri." Saat Chang Jiuyou masih bicara, tiba-tiba pintu tenda itu dibuka dari luar. Lalu seorang pria parubaya yang auranya cukup mendominasi melangkah maju ke dalam tenda itu. Orang itu tidak lain, tidak bukan adalah pemimpin dari klan Chang saat ini, sekaligus saudara laki-laki dari Chang San Yin. Namanya adalah Chang Biao. Chang Jiuyou yang melihat kedatangan dari Chang Biao segera memberikan hormat. Lalu kemudian Chang Biao berkata dengan lembut, "Anakku, keluarlah dahulu. Aku ingin bicara dengan ibumu." Mendengar itu, Chang Jiuyou segera meninggalkan kedua orang tuanya dan menutup kembali tenda itu. "Suamiku," kata Nu Suetong yang kemudian menghampiri suaminya dan memeluknya. Chang Biao kemudian mengelus kepala istrinya dan berkata, "Maafkan aku tahu akhir-akhir ini kau sudah mengalami banyak kesulitan." Pada saat yang sama, Chang Biao juga mengaktifkan Gu untuk mengisolasi tenda itu supaya apa yang ada di dalam tidak terdengar sampai luar. Merasakan pelukan dan elusan dari suaminya, Nu Suetong tidak kuasa menahan air matanya. Lalu setelah beberapa saat dia berkata, "Suamiku, You'er lagi-lagi bertanya tentang Chang San Yin padaku.
Aku sungguh kebingungan apa yang harus kukatakan kali ini. Apa kau tahu, tadi aku hampir saja menyerah dan ingin mengungkapkan kebenarannya, bahwa Youer itu bukanlah darah daging dari Chang San Yin, melainkan dia adalah putra kita. Mendengar itu, tubuh Chang Biao pun bergetar. Dia juga bisa merasakan konflik yang terjadi di dalam dirinya. Terlebih selama puluhan tahun ini, dia selalu menyembunyikan kenyataan bahwa Chang Jiao itu memang adalah putranya sendiri, bukan putra dari Chang San Yin. Chang Biao dengan sedih berkata, "Ini semua salahku, aku memang laki-laki tidak berguna. Dulu kita adalah teman masa kecil, tapi tiba-tiba Chang San Yin datang dan menginginkanmu. Meski pada akhirnya kalian menikah, tapi sebelumnya kita sudah memadu cinta, dan akhirnya kau mengandung Chang Jiao. Karena itu aku juga tahu bahwa Chang Jiao itu adalah darah dagingku." Hari itu sungguh sulit. Andai saja waktu itu Chang San Yin tidak melawan Hatugu, lalu kemudian Chang Jiao lahir, semuanya akan menjadi kacau. Jika Chang San Yin pada akhirnya memeriksa garis keturunan dari Chang Jiao, maka dia pasti akan tahu bahwa Chang Jiao bukanlah putranya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi hari itu. Karena itulah kemudian aku bekerja sama dengan Hatugu. Dan pada akhirnya, kita berhasil menyingkirkan Chang San Yin. Tapi sekarang, siapa yang tahu bahwa garis takdir sungguh tidak terduga. Hari itu rupanya Chang San Yin belum mati dan hari ini dia datang lagi. Wajah Chang Biao tampak serius dan juga sedikit panik. Mengingat kejadian itu, Nu Suetong pun menangis. Dia menyadari bahwa semua itu adalah masa yang sulit. Bahkan dia pun mengutuk surga. Mengapa surga melakukan semua ini pada mereka? Terlebih saat ini, semua orang tahu bahwa putra mereka itu adalah anak dari Chang San Yin. Mereka harus mengingkari kebenaran dan tidak mengakui putra mereka sendiri. Hal ini tentu sungguh menyayat hati mereka berdua. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Belum lama ini, akhirnya Chang Jiao berhasil mendapatkan gelar Tuan Muda. Memang itulah yang diinginkan oleh Chang Biao, tapi perjuangan itu sungguh sangatlah sulit. Dan setelah semua itu terjadi, maka Chang Biao juga tidak bisa kemudian mengakui bahwa Chang Jiao itu adalah putranya sendiri. Karena itu tentu akan merusak reputasi dari putranya sendiri. Sekarang, situasi mereka menjadi semakin rumit. Setelah itu, Chang Biao kemudian berkata lagi pada istrinya, "Istriku, bertahanlah sedikit lagi. Sekarang situasinya memang sangat tidak nyaman. Tapi aku tahu bahwa pemimpin aliansi dari klan Liu sesungguhnya tidaklah sederhana. Meski saat ini dia mencoba untuk mengundang Chang San Yin dan merekrutnya, tapi sebenarnya dia itu memiliki sebuah rencana yang lebih besar. Aku tahu bahwa Tuan Liu Wenwu tidaklah sepolos itu. Bahkan aku juga bisa menebak, di balik semua ini pertemuan antara Chang Jiao dan juga Chang San Yin itu adalah bagian rencana dari Liu Wenwu. Karena tidak mungkin seorang ayah akan tega membunuh putranya sendiri dan membiarkannya dimakan oleh kawanan serigala. Aku tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya." Mendengar semua perkataan dari Chang Biao, Nu Suetong kini tampak lebih tenang. Dari sini kita tahu bahwa Chang Jiao yang dikenal sebagai putra dari Chang San Yin itu rupa-rupanya adalah anak haram. Dan kurang tahu nih, apakah nanti Fang Yuan akan tahu cerita ini atau tidak. Tapi yang jelas kita akan lihat lagi di sisi yang lain. Tadi, Fang Yuan berjalan ke arah Sun Shihan. Dan setelah itu, Sun Shihan tiba-tiba terlempar keluar dari rumah Fang Yuan.
jendelanya pecah dan Sun Shihan tersungkur di tanah. Semua orang yang ada di sekitar sana pun terkejut. Lalu Sun Shihan mulai berteriak dengan histeris. "Raja Serigala memberontak! Dia menyerangku! Seseorang, tolong selamatkan aku!" Teriakan itu sempat membuat semua orang di sekitar sana panik. Mereka segera melihat Sun Shihan. Dan di sana, Sun Shihan terlihat berlumuran darah. Kondisinya sungguh mengenaskan. Tapi di sisi lain, semua masterku tidak mengambil tindakan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Sun Shihan itu terluka bukan karena penggunaan Gu, melainkan itu karena adu pukul. Artinya, Fang Yuan menghajar Sun Shihan tanpa mengaktifkan Guwom yang ia miliki. Dan secara umum, perkelahian seperti ini dikategorikan sebagai perkelahian kecil dan tidak melanggar Gu Sumpah Racun. Lagi-lagi Sun Shihan berteriak, "Chang Sanyin, kau sungguh sombong. Bagaimanapun istri dan anakmu masih ada di pihak musuh. Sebelumnya aku hanya mengingatkanmu demi kebaikanmu sendiri, tapi kau justru marah dan memukulku hingga seperti ini." Mendengar itu, Fang Yuan tidak mengatakan apapun dan hanya merespon dengan tinjunya. Setelah beberapa pukulan dan tendangan, sekarang Sun Shihan tampak tidak berdaya dan babak belur. Sesaat kemudian, pemimpin aliansi He Luolan dan beberapa petinggi aliansi yang lain segera datang ke tempat itu. Apa yang terjadi di sini? Dengan sisa tenaganya, Sun Shihan berjuang merangkak dan berkata, "Pemimpin aliansi, tolong tegakkan keadilan untukku." Sebelum dia selesai bicara, Fang Yuan sekali lagi menginjak kepalanya dan membuat seluruh wajah Sun Shihan tertutup tanah. "Hentikan, Raja Serigala Chang Sanyin! Apa sebenarnya yang kau lakukan?" teriak He Luolan yang tampak geram. Lalu, Fang Yuan menatap semua orang yang ada di sana termasuk He Luolan dengan tatapan dingin. Lalu dia berkata, "Apakah kalian semua tidak bisa melihat apa yang sedang kulakukan? Aku sedang memberinya pelajaran." He Luolan pun semakin geram. "Raja Serigala, beri aku penjelasan yang masuk akal. Kenapa kau memukulinya? Apakah kau sungguh-sungguh ingin melakukan pemberontakan?" Mendengar itu, Fang Yuan kemudian tertawa. Dia berkata lagi, "Pemimpin aliansi He, kau sungguh tidak perlu marah. Jika aku memang ingin melakukan pemberontakan, kenapa aku harus bersusah payah memukulnya dengan tangan kosong? Selain itu, kau juga harusnya tahu bahwa aku tidak pernah terpikirkan untuk memberontak. Aku tidak ingin rencana apapun yang melibatkan istri dan anakku. Selama pertarungan, aku akan melakukan semua bagianku dan bertarung dengan semua kemampuan yang kumiliki. Jika pada akhirnya istri dan anakku mati di medan pertarungan, maka itu akan menjadi kehormatan bagi mereka karena mati di medan perang. Tapi aku, Raja Serigala Chang Sanyin, sudah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi klan He. Aku tidak akan mengubah pendirianku hanya karena sebuah hubungan. Tapi, jika kalian semua tetap curiga padaku, itu adalah urusan kalian dan tidak ada hubungannya denganku. Sejak awal sudah disepakati, jika semua kelompok serigala bermutasi yang aku inginkan akan ditukar dengan poin prestasiku. Dan itu adalah perdagangan yang adil di antara kita. Lalu, kamu pemimpin aliansi klan He. Jika kamu tetap curiga padaku, kau bisa mengambil kembali semua kelompok serigala bermutasi itu. Dan jangan minta aku untuk mengendalikan mereka selama perang. Lalu, jika aliansi ini pada akhirnya kalah, maka semua itu akan menjadi tanggung jawabmu.
Tapi meski demikian, aku berkata padamu, aku bersumpah, di pertarungan berikutnya, aku akan bertarung dengan sekuat tenaga. Fang Yuan mengatakan semuanya dengan tegas. Sebelumnya, He Luolan memiliki sebuah kekuatan untuk mengancam Fang Yuan. Tapi, rupa-rupanya hanya dalam beberapa kata, Fang Yuan membalikkan keadaan dan kini justru mengancam He Luolan. Mendengar semua itu, He Luolan tidak punya keuntungan apapun dan dia kemudian berkata, "Aku tahu tentang kesetiaan dari Raja Serigala. Tapi, tolong jelaskan padaku, mengapa kamu memukuli Sun Shihan hingga separah ini? Jelas-jelas situasi kita sekarang sedang tidak baik, dan musuh juga ada di depan kita. Lantas, mengapa kamu justru terlibat dalam perkelahian internal? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Fang Yuan menjawab, "Ini semua memang salahku. Menurutku Sun Shihan itu sangat jelek, dan dia membuat hatiku tidak nyaman melihatnya. Pada akhirnya, aku memilih untuk menghajarnya dan memberinya sedikit pelajaran, supaya wajah dan hatinya itu serupa. Tapi pada akhirnya, kukatakan pada pemimpin He, bahwa semua yang kulakukan ini adalah masalah pribadiku. Karena itu, aku juga akan bertanggung jawab atas semua ini. Sesuai dengan aturan, aku harus memberikan kompensasi 10.000 poin prestasi kepada Sun Shihan. Karena itu, Anda juga tidak perlu khawatir karena aku pasti akan membayarnya," kata Fang Yuan dengan serius. Mendengar perkataan dari Fang Yuan, Sun Shihan sungguh marah, tapi dia sudah tidak punya tenaga dan akhirnya dia pun pingsan. Di sisi lain, banyak Master Gu yang menyaksikan apa yang dilakukan Fang Yuan. Bahkan jika tindakan itu terkesan barbar dan kejam, tapi sesungguhnya banyak di antara mereka yang senang dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yuan. Karena pada akhirnya, mereka itu sesungguhnya tidak suka pada Sun Shihan yang suka seenaknya sendiri. Bahkan, Tai Baiyun Seng, dia juga merasa kagum ketika melihat Fang Yuan. Dia merasa, meskipun Chang Sanyin itu kejam, tapi dia tetap menyayangi keluarganya dan tetap mempertahankan kebenaran serta pendiriannya. Itu adalah sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sementara itu, ekspresi He Luolan kini terlihat suram. Bagaimanapun, Sun Shihan itu bagaikan tangan kanannya. Memukuli Sun Shihan di depan umum itu layaknya mencoreng wajahnya sendiri. Akan tetapi, untuk menghadapi pasukan dari klan Liu, He Luolan tidak bisa berbohong. Dia sangat membutuhkan kekuatan dari Raja Serigala. Hingga pada akhirnya, meskipun harus menelan pil pahit, He Luolan tidak bisa berbuat apapun pada Fang Yuan selain mengikuti permintaannya. Singkat cerita, hari pun berganti, dan selama belasan hari ini, kedua aliansi, baik itu klan He ataupun klan Liu, telah beristirahat dengan cukup, dan mereka sudah mengatur rencana pada pasukan mereka masing-masing. Lalu hari ini, mereka akhirnya keluar dari kamp pertahanan mereka, dan kini mereka berencana untuk melakukan pertarungan gelombang kedua. "Kakak kedua, di pertarungan sebelumnya kau telah berjuang, maka kali ini biarkan aku yang turun tangan," kata Mo Xikuang dengan semangat. Melihat Mo Xikuang yang maju ke medan perang, He Luolan pun mengalihkan pandangannya pada dua tokoh baru di dalam aliansi klan He. Mereka adalah si iblis kembar Gao Yang dan Su Zai. Keduanya berada di peringkat 4 tahap puncak. "Siapa di antara kalian yang ingin maju terlebih dahulu?" tanya He Luolan. Sesungguhnya kekuatan penuh dari iblis kembar ini ketika mereka bertarung bersama. Tapi karena ini adalah tradisi dari dataran utara,
Masing-masing hanya boleh mengirimkan satu orang ke arena pertarungan. Lalu setelah berdiskusi sejenak, Zuzai akhirnya berdiri dan memutuskan bahwa dialah yang akan maju kali ini. Melihat kedatangan dari Zuzai, justru kini Mo Xiguang tampak sangat bahagia. Bagus sekali, kultivasimu ada di peringkat 4 tahap puncak. Meski tampilanmu tidak terlalu meyakinkan, kuharap kau tidak langsung jatuh setelah menerima beberapa pukulan dariku, kata Mo Xiguang dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Zuzai hanya mendengus dan segera mengaktifkan Gurom miliknya. Zuzai dengan cepat langsung menyerang ke arah Mo Xiguang. Dia menyerang dengan ledakan di tangannya, hingga akhirnya membuat Mo Xiguang terlempar jauh. Saudara ketiga, berhati-hatilah. Orang itu adalah Zuzai, sang iblis kembar yang menekuni jalur kekuatan, kata Liu Wenwu yang kini tampak sedikit panik. Masterku jalur kekuatan? Aku sungguh menyukai lawan yang kuat. Sepertinya pertandingan ini akan sangat seru, kata Mo Xiguang yang kemudian kembali melompat ke arah Zuzai. Dia bersiap melancarkan serangan balasan. Kedua belah pihak kini saling terlibat pertarungan jarak dekat. Setiap serangan mereka menghasilkan suara ledakan yang menakjubkan. Dan setelah beberapa saat, kekuatan keduanya terlihat seimbang. Bahkan Mo Xiguang yang menekuni jalur Qi rupanya bisa mengimbangi jalur kekuatan milik Zuzai. Heluolan pun tampak heran karena dia tahu bahwa Mo Xiguang itu adalah ahli yang mengembangkan jalur Qi. Tapi dia sungguh berhasil mengimbangi Mo Xiguang yang mengembangkan jalur kekuatan. Bahkan Heluolan berpikir, apakah mungkin Mo Xiguang itu diam-diam juga mengembangkan jalur kekuatan? Sun Xihan tahu apa yang dipikirkan oleh Heluolan dan dia menjawab bahwa Mo Xiguang itu tidak mengembangkan jalur kekuatan, tapi dia dapat mengendalikan dengan baik pelindung Qi miliknya. Dan setiap kali dia melakukan serangan, dia juga menggunakan gu ledakan Qi secara bersamaan, sehingga itu menciptakan ledakan yang kuat hingga dia bisa menyamai jalur kekuatan. Semakin lama, pertarungan antara keduanya seperti menuju ke arah jalan buntu. Karena itu, sekarang Zuzai tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Zuzai segera mengeluarkan jiwa Kaisar Agung Babi Hutan dan kemudian menyerang ke arah Mo Xiguang. Mo Xiguang menggertakkan giginya. Dia tidak terlalu siap menahan serangan ini. Hingga akhirnya dia sekali lagi terlempar jauh dan menghantam tanah. Lukanya pun cukup serius, sehingga dia sampai sedikit memuntahkan darah. Tapi Mo Xiguang itu memiliki tubuh yang kuat dan dia juga pantang menyerah. Bahkan setelah menerima pukulan seperti itu, dia menjadi semakin bersemangat. Menarik. Kalau begitu aku juga akan menggunakan kekuatan penuhku. Mo Xiguang segera mengaktifkan gu tipe pergerakan miliknya. Dan dengan cepat, dia menyerbu ke arah Zuzai. Zuzai mulai panik. Dia segera menggunakan kekuatan dari 3 babi hutan miliknya. Mo Xiguang dengan cepat menghindari semua serangan itu. Hingga akhirnya, sekarang Zuzai lah yang berada dalam keadaan kritis. Jika ini terus dibiarkan, maka Zuzai bisa mati di tangan Mo Xiguang. Gao Yang yang melihat semua itu, dia tahu bahwa Zuzai tidak akan bisa bertahan. Maka dia segera meminta pada Heluolan supaya menurunkan dirinya ke arena pertarungan. Heluolan pun mengerti akan situasi ini. Hingga akhirnya dia pun mengabulkan permintaan dari Gao Yang. Tapi di sisi lain, Liu Wenwu tentu tidak akan tinggal diam. Ya masa saudara ketiganya mau mati dibiarkan saja. Karena itu Liu Wenwu pun mengutus Ouyang Bisang untuk menahan pergerakan dari Gao Yang. Gao Yang sendiri sangat marah. Saat ini kondisi dari saudaranya sangatlah kritis.
Jika dibiarkan, dia bisa benar-benar mati. Karena itu, Goyang segera mengaktifkan Gu Tali Awan dan mengikat Ouyang Pisang. Dengan cepat, Goyang melewati Ouyang Pisang. Namun, tentu saja Ouyang Pisang tidak akan diam saja. Dia dengan cepat mengaktifkan Gu Aura Zombie miliknya. Lalu dia pun berubah menjadi zombie dengan badan yang kekar. Dengan mudahnya, Ouyang Pisang melepaskan diri dari ikatan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Gaoyang. Ouyang Pisang kembali mengejar Gaoyang. Gaoyang menyadari kondisinya sekarang. Dia tidak akan bisa menyelamatkan saudaranya jika dia terus dikejar oleh Ouyang Pisang. Karena itu, Gaoyang segera mengeluarkan senjata terkuatnya. Dia dengan cepat menggunakan Gu Gelombang Awan peringkat 5. Dengan cepat, awan tercipta dan segera menuju ke arah Ouyang Pisang. Selama waktu ini, Gaoyang bergegas mendekati ke arah Suzai. Sementara itu, Ouyang Pisang seperti terperangkap. Di dalam awan gelap itu, Ouyang Pisang mengalami penurunan kemampuan. Dia bahkan kesulitan untuk berpikir dengan cepat. Sementara itu, Gaoyang kini sudah ada di sisi Suzai. Lalu Gaoyang berteriak, "Musik Wang, kau jangan berpuas diri. Bersiaplah untuk mati." Dengan cepat Gaoyang dan Suzai bekerja sama dan menggabungkan kekuatan mereka. Lalu pertarungan antara mereka dengan Mo Xiguang tidak terhindarkan. Mo Xiguang jelas kewalahan melawan kedua orang ini. Namun di sisi lain, Ouyang Pisang juga tidak diam saja. Meskipun kemampuannya menurun, tapi dia tidak diam saja. Dia kemudian mengaktifkan Gu Transformasi Azura. Dengan itu, tubuhnya membesar hingga tingginya lebih dari 3 meter dan kemudian ada 6 pasang tangan yang muncul di tubuhnya. Lalu dengan seluruh kekuatan, dia melesat ke arah Gaoyang dan Suzai. "Dasar bajingan, terimalah ini!" teriak Ouyang Pisang dengan penuh amarah. Dia mengepalkan tangan dan mengeluarkan aura yang sangat mengintimidasi. Sementara itu, Suzai dan Gaoyang hanya bisa bertahan dan menghindar karena saat ini gabungan antara Ouyang Pisang dan juga Mo Xiguang mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka berdua tidak akan bisa menahannya dengan mudah. Sementara itu di sisi yang lain, Tai Bai Yunseng, dia melihat semua ini dan kemudian berkata, "Pemimpin aliansi, Gaoyang dan Suzai itu adalah Master Gu yang harus kita lindungi. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja di tempat ini." He Luolan tahu dan kemudian dia berkata, "Anda benar. Semuanya bersiap, kita akan berperang," kata He Luolan yang kemudian memberikan instruksi untuk menyerang. Semua orang bersiap dan melompat ke arena pertarungan. Akhirnya, perang besar kedua dimulai. Sampai jumpa lagi di next video dan bye.